wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi, kami dari kelompok 7 dengan anggota Firnanda Inka Syafira, Tiara Maharani Putri, dan juga Putra Adinata ingin mengulas lebih dalam tentang materi MSDM Strategik dengan tema Strategic Compensation and Benefit Management. Strategic Compensation and Benefit Management adalah teknik manajemen sumber daya manusia yang membantu perusahaan untuk mengelola total kompensasi dan benefit karyawan. Kompensasi sendiri merupakan imbalan atas kinerja karyawan yang mencakup gaji, upah, dan tunjangan. Sedangkan benefit merupakan tambahan keuntungan yang lain yang diberikan perusahaan atas kontrak yang telah ditentukan seperti asuransi kesehatan, cuti, dan program pensiun. Pendahuluan, manajemen kompensasi dan manfaat adalah elemen kunci dalam strategi sumber daya untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan, sekaligus meningkatkan kinerja organisasi. Sistem kompensasi yang strategis, yang mencakup gaji, bonus tunjangan, dan kesehatan, pengembangan karir, meningkatkan kepuasan loyalitas karyawan, serta menurunkan turnover. Penyesuaian kompensasi dengan kebutuhan karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan pendekatan strategis dalam manajemen kompensasi dan manfaat untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pembahasan konsep dasar Strategic Compensation and Benefit Management. Strategic Compensation and Benefit Management adalah pendekatan sistematis dalam merancang dan mengelola imbalan karyawan untuk mendukung strategi kompensasi. Kompensasi mencakup gaji pokok, bonus, tunjangan kesehatan, yang dirancang untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta. Tujuan utama manajemen kompensasi meliputi menarik talenta, meningkatkan kinerja, dan mendorong keterlibatan karyawan. Kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi secara tidak langsung dan kompensasi secara langsung. Pendekatan strategis mencakup analisis pasar, kesesuaian dengan budaya, dan keterlibatan karyawan. Teori yang mendukungnya termasuk teori keadilan dan teori harapan, yang menyoroti pentingnya kompensasi yang adil dan diharapkan. Teori juga berperan penting melalui sistem risk yang membantu pengelolaan data kompensasi. Yang terakhir, organisasi harus menyeimbangkan biaya dengan manfaat untuk mencapai efisiensi dan tujuan yang strategis. Elemen kunci dalam Strategic Compensation and Benefit Management mencangkup 1. Desain struktur kompensasi, yaitu sistem yang adil dan transparan dalam menetapkan gaji, bonus, dan tunjangan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. 2. Analisis pasar dan benchmarking, yaitu mengevaluasi standar industri untuk menawarkan paket kompensasi yang kompetitif dan menarik talenta. 3. Keadilan dan keseimbangan, yaitu memastikan kompensasi yang adil sesuai dengan kontribusi karyawan untuk menghindari demotivasi dan turnover. 4. Fleksibilitas tunjangan, yaitu memberi tunjangan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Kelima, keterlibatan karyawan, yaitu mengajak karyawan dalam merencanakan dan merancang kompensasi untuk menciptakan sistem yang relevan untuk menarik keterlibatan. 6. Komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi secara transparan untuk membangun sebuah kepercayaan. Ketujuh, penilaian kinerja yang objektif, yaitu sistem penilaian yang adil dan berbasis kinerja untuk mendorong motivasi. 8. Evaluasi berkala, yaitu melakukan penyesuaian kompensasi sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan karyawan. Tantangan dalam penerapan Strategic Compensation and Benefit Management. Penerapan manajemen kompensasi dan tunjangan strategis menghadapi sejumlah tantangan, antara lain 1. Kepatuhan regulasi. Organisasi harus memastikan kebijakan kompensasi mereka sesuai dengan hukumnya untuk menghindari denda dan sanksi. Yang kedua ada keadilan internal dan eksternal. Karyawan harus merasa imbal mereka adil baik dibandingkan dengan rekan kerja maupun standar pasar. 3. Persaingan pasar. Perusahaan perlu menawarkan kompensasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta di pasar yang dinamis. 4. Pengukuran kinerja. Penilaian kinerja yang adil dan objektif diperlukan agar sistem berbasis kinerja efektif. 5. Keseimbangan dan biaya imbalan. Organisasi harus memastikan bahwa investasi dalam kompensasi menghasilkan keuntungan yang sepadan. 6. Fleksibilitas tunjangan. Memberikan tunjangan fleksibel bisa memenuhi kebutuhan karyawan yang beragam, tetapi sulit dikelola. 7. Komunikasi yang efektif. Karyawan harus memahami sistem kompensasi mereka melalui komunikasi dan pelatihan yang baik. 8. Perubahan budaya. Mengubah sistem kompensasi dapat menimbulkan resistensi, diperlukan manajemen perubahan untuk menerima karyawan.
Tahapan performance management. Performance management adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Berikut adalah tahapannya. 1. Perencanaan kinerja manajer dan karyawan. Menetapkan tujuan yang smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu. Untuk menyelaraskan tanggung jawab karyawan dengan tujuan organisasi, yaitu 2. Pelaksanakan kinerja. Karyawan mulai bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, didukung oleh pelatihan dan sumber daya yang diperlukan serta umpan balik dari manajer. 3. Monitoring kinerja. Manajer memantau kemajuan dengan mengumpulkan data, menggunakan KPI untuk menilai sejauh mana tujuan tercapai dan memberikan umpan balik berkala. 4. Penilaian kinerja. Penilaian formal dilakukan secara berkala, tahunan atau semi tahunan, untuk mengevaluasi kinerja, biasanya melibatkan berbagai sumber umpan balik. 5. Pengembangan kinerja rencana. Pengembangan disusun untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan mereka, seperti pelatihan atau mentoring, guna mencapai kinerja yang lebih baik. 6. Penghargaan dan pengakuan. Karyawan yang berhasil memenuhi atau melampaui target diberi penghargaan, seperti bonus atau promosi, yang berfungsi untuk sebagai motivasi untuk kinerja di masa depan. Cara kerja performance management. Performance management adalah proses yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas individu dan organisasi melalui beberapa langkah penting. 1. Penetapan tujuan yang jelas. Manajer dan karyawan menetapkan tujuan SMART yang selaras dengan visi organisasi, memastikan arah yang jelas bagi karyawan. 2. Komunikasi yang terbuka. Pertemuan rutin antara manajer dan karyawan untuk membahas kemajuan, tantangan, dan umpan balik konstruktif. 3. Monitoring kinerja secara berkala. Penggunaan KPI untuk membantu proses karyawan secara teratur, membantu memastikan karyawan tetap di jalur yang benar. 4. Evaluasi kinerja. Evaluasi komprehensif tahunan atau semi tahunan meliputi pencapaian tujuan, kompetensi, dan perilaku dengan umpan balik dari berbagai sumber. 5. Pengembangan dan pelatihan. Menyusun rencana pengembangan yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi, seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan seperti bonus atau promosi yang mengapresiasi pencapaian karyawan dengan memotivasi mereka. 7. Umpan balik dan penyesuaian. Memberikan umpan balik berkelanjutan untuk pertumbuhan dan penyesuaian tujuan atau strategi jika diperlukan. Penetapan tujuan yang jelas dan spesifik. Penetapan tujuan yang jelas dan spesifik merupakan langkah penting dalam manajemen kinerja, memberikan panduan dan motivasi bagi karyawan. Berikut adalah aspek-aspek utama dari penetapan tujuan dalam konteks ini. 1. Definisi tujuan SMART. Tujuan yang efektif harus memenuhi kriteria SMART. Spesifik, jelas dan teridentifikasi dengan baik. Contoh, meningkatkan penjualan produk A sebesar 15% dalam kuartal kedua. Terukur, dapat diukur untuk mengevaluasi pencapaian seperti target penjualan konkret. Dapat dicapai, realistis, dan dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Menghindari tujuan yang terlalu tinggi. Relevan, sesuai dengan visi dan misi. Organisasi berkontribusi pada tujuan jangka panjang seperti peningkatan kepuasan pelanggan. Terikat waktu, memiliki batas waktu jelas untuk pencapaian, misalnya mencapai target dalam waktu 6 bulan. 2. Keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam penetapan tujuan, meningkatkan komitmen dan motivasi mereka, serta memberikan wawasan berharga melalui diskusi terbuka. 3. Alignment dengan strategi organisasi. Tujuan individu dan tim harus selaras dengan strategi organisasi untuk menciptakan sinergi dan memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama. 4. Dokumentasi. Tujuan dokumentasi formal penting untuk referensi dan evaluasi di masa depan, membantu melacak kemajuan dan komunikasi ekspektasi antara manajer dan karyawan. 5. Review dan penyesuaian berkala. Tujuan perlu direview secara berkala untuk memastikan relevansi dan kelayakan, dengan kemungkinan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi bisnis. Proses ini juga memberikan kesempatan untuk umpan balik mengenai kemajuan karyawan. Jadi di sini kita mau bahas soal gimana budaya organisasi itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan, terutama dalam konteks Human Performance Management atau HPM.
Budaya organisasi itu bukan cuma sekedar aturan atau nilai yang diucapkan, tapi juga mencakup semua kebiasaan dan norma yang membentuk perilaku karyawan sehari-hari. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi? Nah, menurut Chain tahun 2010, budaya organisasi ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu artefak atau hal-hal yang terlihat, nilai-nilai yang diucapkan, dan asumsi dasar yang sering gak disadarin tapi ngaruh banget ke perilaku kita di tempat kerja. Selanjutnya, budaya yang positif itu punya efek besar buat motivasi dan keterlibatan karyawan. Kalau di tempat kerja ada komunikasi terbuka dan inovasi dihargai, karyawan jadi lebih semangat buat kontribusi. Contohnya, menurut Gallup tahun 2020, nunjukin kalau budaya yang kuat bisa ningkatin keterlibatan yang ujung-ujungnya berdampak ke produktivitas dan kinerja yang lebih baik. Budaya juga punya pengaruh besar buat komunikasi dan kerjasama di tim. Kalau budaya organisasi mendukung komunikasi terbuka, karyawan jadi lebih nyaman buat saling berbagi ide dan feedback. Ini penting banget dalam HPM, soalnya bisa bikin sinergi tim dan lebih kuat kinerja meningkat. Lalu nilai-nilai dan keyakinan yang ada di organisasi itu ikut berpengaruh perilaku kita. Kalau nilai organisasi cocok sama nilai pribadi karyawan, biasanya mereka lebih termotivasi. Tapi kalau nggak cocok, bisa jadi konflik dan akhirnya kinerja bisa turun juga. Salah satu yang nggak kalah penting adalah adaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Organisasi yang punya budaya adaptif bikin karyawan lebih siap buat hadapi tantangan baru. Karyawan jadi lebih termotivasi buat berinovasi dan ambil inisiatif. Menurut O'Reilly dan Tussman tahun 2004, organisasi yang adaptif performanya cenderung lebih tinggi. Terakhir, budaya yang menghargai kesejahteraan karyawan dan keseimbangan kerja hidup punya efek besar buat kinerja. Kalau organisasi kasih fleksibilitas dan dukungan untuk kesejahteraan, karyawan jadi lebih bahagia dan produktif. Menurut Khan tahun 1990, bahkan nunjukin ada hubungan langsung antara kesejahteraan karyawan sama keterlibatan mereka. Jadi bisa dibilang budaya organisasi yang positif dan adaptif punya peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan buat human performance management. Ini jadi fondasi yang bikin karyawan merasa dihargai dan lebih produktif. Untuk case study, kita bakal bahas tentang Google, salah satu perusahaan teknologi paling top di dunia yang didirikan sama Larry Page dan Sergey Brin tahun 1998. Google ini sekarang nggak cuma sekedar mesin pencari, tapi juga punya banyak layanan kayak Android, ikan digital, sampai cloud service. Google tuh punya sistem kompensasi yang menarik banget buat dijadiin case study karena mereka nggak asal kasih gaji, tapi punya pendekatan yang sangat perhatian ke karyawannya. Sekarang masuk ke manajemen kompensasi mereka. Di Google, kompensasi itu diatur dengan 3 fokus utama. Yang pertama ada keadilan, kedua transparansi, dan keberlanjutan. Mereka percaya kalau kompensasi yang adil dan kompetitif itu kunci buat tarik dan pertahanin talenta hebat. Ada 2 jenis kompensasi utama yang mereka tawarkan, yaitu finansial dan non-finansial. Untuk kompensasi finansialnya, gaji pokok di Google itu kompetitif banget, tergantung pengalaman, lokasi, dan jenis pekerjaan. Selain gaji, karyawan juga dapat bonus tahunan dan opsi saham. Jadi ada ikatan antara kinerja karyawan sama performa perusahaan. Kalau yang non-finansial, mereka kasih tunjangan kesehatan yang lengkap banget dari asuransi kesehatan, gigi, sampai mata. Bahkan juga ada program kesehatan mental. Jadi benar-benar memperhatikan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Google juga peduli sama keseimbangan kerja hidup karyawan. Mereka sediakan waktu fleksibel dan fasilitas kantor yang nyaman. Nah, Google juga punya program benefit tambahan yang keren banget, seperti pengembangan karir. Mereka kasih akses ke pelatihan, lokakarya, bahkan notch buat belajar mandiri. Selain itu, di kantornya juga ada fasilitas kesehatan, kayak gym, kolam renang, kelas yoga. Pokoknya lengkap. Mereka juga punya program buat keluarga, dari cuti melahirkan, cuti ayah, sampai dukungan buat parenting buat anak. Tapi kalau sistem kompensasinya bagus, Google tetap punya tantangan, terutama dalam menjaga kepuasan karyawan di tengah perubahan industri yang cepat banget. Mereka juga perlu memastikan kalau kompensasi yang diberikan itu sesuai dengan kinerja. Jadi evaluasi kinerja harus benar-benar fair dan transparan.
Jadi kesimpulannya, Google ini berhasil bikin lingkungan kerja yang positif dan menarik talenta hebat karena pendekatan kompensasi mereka yang holistik gak cuma fokus ke imbalan finansial, tapi juga kesejahteraan secara keseluruhan. Tapi mereka juga perlu terus mendengarkan feedback karyawan dan beradaptasi supaya bisa tetap relevan sama kebutuhan dan preferensi yang berubah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!